Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 7211419139. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Prabowo Yudho Jayanto, SE, MSI. Yang pertama, perdagangan elektronik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu e-commerce di luar batas perusahaan, manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce, kendala-kendala e-commerce, ruang lingkup e-commerce, dan jalan menuju e-commerce. Perdagangan elektronik. Definisi secara sempit. E-commerce hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang saling berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing dengan internet. Sedangkan definisi secara luas, e-commerce tidak hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis saja, tetapi juga dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, e-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce, yaitu yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Selanjutnya, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya, kendala-kendala e-commerce, yaitu biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang pengaruhnya dapat berubah dalam waktu beberapa bulan saja. Untuk mengetahui angka terakhir e-commerce, dapat mengunjungi www.gensus.gov dan hubungkan ke e-commerce. Jalan menuju e-commerce. Ketika perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang dapat dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Selanjutnya, intelijensi bisnis atau business intelligence. Intelijensi bisnis atau business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dari perusahaan. Yang pertama, basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungan sendiri, dapat juga diperoleh melalui basis data komersial. Selanjutnya, mesin pencari, yaitu program komputer khusus untuk menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Selanjutnya, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi elektronik. Sistem ini dinamakan sistem interorganisasional atau interorganisasional system atau IOS. Istilah yang seringkali dipergunakan untuk IOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung, komputer ke komputer, dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. Alasan penting memahami strategi bisnis untuk e-commerce yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk membeli untuk melakukan pembelian menggunakan web. Yang pertama, produk-produk digital.
yaitu produk yang dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Yang kedua, produk fisik, yaitu produk yang harus dikirimkan secara langsung kepada konsumen seperti barang dagangan misalnya. Yang ketiga, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya yaitu penjualan yang dilakukan melalui internet dan perusahaan tidak memiliki tempat berjualan secara fisik. Untuk penjualan campuran yaitu penjualan yang menjual produknya melalui internet atau digital tetapi juga memiliki tempat berjualan secara fisik, yaitu biasanya digunakan untuk rencana bisnisnya, untuk menyusun rencana bisnisnya. Selanjutnya, pemerintahan elektronik. Pemerintahan juga dapat memanfaatkan e-commerce, seperti misalnya penjualan sertifikat pajak bumi dan bangunan secara online. Selanjutnya, langkah e-commerce berikutnya, yaitu perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot yaitu dapat digunakan untuk jaringan nirkabel yang dapat digunakan untuk web pribadi maupun web umum. Menggunakan internet dan World Wide Web. E-commerce tidak akan terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi bisnis. Awal mula internet dimulai tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Kemudian mengarah pada World Wide Web. World Wide Web atau WWW adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan diambil dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Selanjutnya, cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web atau WWW, sedangkan istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya bagi masyarakat. Standar internet. Internet dan web memiliki standar masing-masing. Selanjutnya, aplikasi bisnis internet. Yang pertama, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit biasanya dapat membeli perlengkapan medis mereka melalui e-commerce atau melalui digital. Yang kedua, aplikasi retail. Sekarang banyak retail menggunakan teknologi internet untuk menjual dagangannya, seperti Walmart misalnya. Selanjutnya, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Internet memberikan peningkatan dalam dunia bisnis. Jasa seluler 3G memungkinkan komputasi berkelas bisnis dilakukan dimanapun di wilayah metropolitan. Telepon seluler seharusnya akan digunakan secara rutin untuk pembelian-pembelian kecil. Mereka bahkan dapat menandingi penggunaan kartu debit saat ini. Selanjutnya, ringkasan. Perusahaan pada umumnya menerapkan e-commerce dengan maksud memperbaiki layanan pelanggan, mempererat hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, dan meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham dan pemilik investasi. E-commerce B2B merupakan kekuatan pendorong transaksi bisnis yang signifikan dan sedang berkembang. Basis data komersial dapat memberikan sumber data sekunder yang kaya. iOS terdiri dari sekutu-sekutu dagang. Salah satu cara membuat iOS yaitu melalui EDI. Perusahaan menggunakan internet dalam banyak hal. Hampir semua perusahaan dapat menggunakan internet untuk mendukung proses-proses yang dimilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.